Assalamualaikum anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar tema, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, untuk mengawalinya kita mulai dengan pembelajaran 3, yaitu muatan IPA tentang indera pendengaran. Berikut ini adalah peta pikiran tentang indera pendengaran, mulai dari bagian-bagian telinga, cara kerja telinga, cara merawat telinga, dan fungsi telinga. Nah, kita mulai dari bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga ada 3. Yang pertama bagian luar, yang kedua bagian tengah, dan yang ketiga bagian dalam. Selanjutnya ialah fungsi telinga. Fungsi telinga yaitu untuk mengatur keseimbangan dan untuk mendengar. Nah, kamu sudah tahu kan fungsi telinga? Jadi, kamu harus menjaga dan merawat telinga. Selanjutnya, kamu akan mengetahui cara kerja telinga kita. Hai, kali ini Dondo akan menemani kita belajar bagaimana cara kerja telinga kita. Kita mulai yuk. Klik gambar lonceng di layar, lalu perhatikan penjelasan cara kerja telinga kita ya. Teman, gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput, melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas, perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya. Dah. Selanjutnya ialah cara merawat telinga. Yang pertama, membersihkan telinga secara teratur. Yang kedua, jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Yang ketiga, menjaga telinga agar tetap kering. Dan yang keempat, melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. Selanjutnya, kita akan belajar pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia dan PKN. Nah, kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini disajikan sebuah cerita yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Kita baca dulu ya paragraf 1 untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Jadi di paragraf 1 ini dapat kita lihat kira-kira di mana ya ide pokoknya? Ide pokoknya antara awal paragraf dan akhir paragraf. Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Ayo, yang mana kira-kira ide pokok atau gagasan pokoknya? Ya, jawabannya adalah
di awal paragraf, yaitu hari Minggu di sekolah terlihat ramai. Jadi gagasan pokoknya adalah di awal paragraf. Nah, bagaimana dengan gagasan pendukungnya? Gagasan pendukung adalah penjelasan dari gagasan pokok. Karena tadi gagasan pokoknya adalah hari Minggu ini sekolah terlihat ramai, maka gagasan pendukungnya adalah penjelasan setelahnya. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing dalam rangka menyambut hari kemerdekaan. Untuk paragraf selanjutnya, silakan kamu lanjutkan cari ya di buku temamu, subtema 2, pembelajaran 4. Carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Berdasarkan teks bacaan, perbedaan bukan penghalang, maka dapat kita simpulkan bahwa bekerja sama dalam perbedaan harus menonjolkan sikap saling menghargai dan saling menghormati. Tujuannya agar kerjasama kita dapat berjalan lancar sehingga dapat mempererat tali persatuan dan kesatuan. Kerjasama bisa dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Berikut ini merupakan contoh-contohnya. Yang pertama adalah gotong royong membersihkan rumah. Yang kedua adalah piket kelas bersama teman-teman di sekolah. Dan yang ketiga ialah gotong royong memperbaiki jalan desa. Baiklah anak-anak ibu, itulah tadi contoh kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Masih banyak lagi kerjasama yang lainnya, bisa kamu tanyakan kepada orang tuamu ya. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kamu mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.